Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Senin. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita via WhatsApp call ya. Ini ada Bang Nuim Hayat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar di Jakarta? Alhamdulillah kabarnya seperti ini saja gitu. Malah ini masyarakat ini sekarang katanya sih menggunakan kata endasmu itu udah biasa gitu Bang Nuim. Malah jadi Kalau orang trending. Jawa tidak terima. Oh, tidak terima Orang orang Jawa Jawa tuh tidak, ya. orang Jawa tidak terima matamu, endasmu, itu tidak. Kepalamu gitu ya. Ya kalau orang bilang kepala otak, kalau orang Melayu bilang kepala otakmu gitu kira-kira. Nah, Bang Noem, kita akan menyoroti beberapa hal gitu ya. Masyarakat beberapa masyarakat menilai bahwa ketika Prabowo berteriak hidup Jokowi, nah ada kalimat kalau pengamat katanya, wah berarti Prabowo sudah kalah dalam konsolidasi politiknya gitu ya, belum bisa berbuat apa-apa. Bagaimana sebenarnya sepak terjang antara Prabowo dan juga Jokowi di belakangnya ini gitu ya. Di samping banyak sekali orang-orang yang melihat bahwa kemandirian dan Iya, juga bagaimana sikap Prabowo mengatasi problem antara rakyat dan juga kepentingan para politisi gitu ya, penguasa gitu ya. Sikap-sikap ini kan yang perlu dilihat gitu. Yang perlu dilihat. Selama ini masih berbeda, kadang-kadang menunjukkan sikap tegas gitu ya. Lalu di satu forum, di satu sisi forum bersama tidak memperlihatkan itu gitu ya. Lalu kita juga ingin menyoroti Bang Nuim nanti mengenai manuver Donald Trump yang mengagetkan Eropa gitu ya, kaitannya dengan bagaimana ingin menormalisasi dan juga apa istilahnya itu, menghubungi Rusia lah. Ini kita harus duduk bareng nih kata Trump, istilahnya kan kayak gitu ya. Bagaimana Bang Nuim, kita ke Presiden Republik Indonesia dulu nih. ya itu menarik ya karena ada dua hal di sini. Satu hal mengatakan bahwa Jokowi punya seperti Hmm. Hasto Kristianto, dia punya rahasia-rahasia di tangannya. Hmm. Yang kalau dibuka bisa menyusahkan sebagian orang. Nah, kita lihat bagaimana Erlangga Hartarto beberapa hari sebelum selesai jadi ketua Golkar tiba-tiba menghadap ke Kejaksaan Agung kembali lalu mengundurkan diri. Padahal belum waktunya dia mengundurkan diri, tidak ada angin, tidak ada Ya, hujan, tetapi begitulah. Akan-akan ini semuanya Jokowi mengatakan, kamu harus begini, kalau tidak, gini. Nah, kemudian ada yang kemudian mengatakan, hmm. kenapa misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri pada waktu itu tidak sampai mengusung Anies Baswedan. Hmm. Padahal sudah santer diperkirakan. Niscaya Anies Baswedan akan ditampilkan untuk melawan Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Tetapi mungkin pada saat-saat terakhir tidak jadi. Dan di luar dugaan Pramono Anung. Katanya waktu itu banyak yang tertawa mendengar bahwa itu akan terjadi. Nah, kenapa tidak sampai misalnya mengusung Anies? Iya, Mungkin iya. karena juga barangkali dikatakan oleh petugas partainya atau mantan petugas partainya Jokowi, kalau kamu mengusung Anies Baswedan, saya bongkar ini. Nah, begitu kira-kira itu dugaan yang beredar di luar. Sehingga membuat orang jadi akhirnya ciut, surut langkah. Kemudian begitu berapi-api, Prabowo berpidato ketika dilantik, luar biasa. Orang melihatnya seakan-akan tanpa teks dan dia bisa. Ini satu kelainan ya. Kata Jokowi kalau tanpa teks dahulunya sebagai presiden agak kesulitan. Bahkan dengan teks kita tahu dia kewalahan ketika berada di Blitar, dia mengipas-ngipaskan tangan di dadanya mengatakan setiap saya berada di sini darah saya, jiwa saya bergelora karena inilah tempat kelahiran proklamator. Padahal proklamator lahir di Surabaya. Ya Iya, iya. sudahlah itu jadi ya. Jadi ini semua membuat orang bertanya apa kira-kira dalam tanda kutip dosa dari Prabowo yang berada di tangan Jokowi sehingga dia bisa mengendalikan, karena kita melihat sangat berlebihan. Soannya itu sangat berlebihan, tunduknya itu sangat berlebihan. Kita melihat juga apa yang terjadi ketika misalnya ada Jokowi, ada Gibran, ada Bahlil, dan Bahlil salam biasa dengan
Prabowo, maaf, Mhm tapi mhm. dia hampir mencium tangan Gibran. Iya Ini iya. semuanya kan menimbulkan pertanyaan. Jadi orang mengatakan apakah dalam hal ini Prabowo juga tersandra? Karena begini, Mhm. yang menarik adalah kenyataan bahwa banyak yang dikatakan masalah Indonesia yang seharusnya tidak diungkapkan, misalnya waktu dia berada di Timur Tengah, dia Mhm mhm. mengungkapkan tentang jumlahan puluhan juta anak yang tidak bergizi dan lain sebagainya. Mhm. Kemudian di dalam pertemuan di Dubai dia mengatakan bahwa kami punya masalah yang mengkhawatirkan adalah um, korupsi dan lain sebagainya. Mhm Tapi kan mhm. ini semuanya bukan terjadi dalam 100 hari ini, tetapi dalam terjadi 10 tahun yang lalu. Jadi dari Mhm luar mhm. dia mulai memberikan kesan kepada Jokowi. Kalau Jokowi bisa membacanya bahwa saya tahu kamu punya masalah ini. Tapi dari luar, Iya. di dalam lain lagi. Jadi dia itu main dengan dua kaki, ya. Dia Mhm melihat mhm. dua kaki. Jadi sekarang timbul pertanyaan, apa kira-kira rahasia yang dipegang oleh Jokowi tentang Prabowo Subianto sehingga dia harus mengatakan jangan coba-coba memisahkan saya. Saya berterima kasih kepada Jokowi, saya dan sebagainya. Ini pada satu saat, di lain saat dia mengatakan di Indonesia ada masalah ini, pagar bambu tidak disebut. Ini kan semua terjadi bukan dalam 100 hari dia berkuasa, Iya iya. tetapi terjadi dalam 10 tahun belakangan ini. Nah, 10 tahun belakangan ini tanggung jawab dia hanya di bidang pertahanan. Tanggung jawab Jokowi di bidang keseluruhannya. Jadi timbul pertanyaan, Mhm. apakah dia di satu sisi ingin memberikan pesan kepada Jokowi, kamu hati-hati, saya juga punya hal-hal yang bisa saya, tapi di lain pihak, barangkali dia juga khawatir kalau sampai nanti Jokowi membongkar seperti Hasto katanya punya macam-macam rahasia yang berada sekarang di tangan Koni Rahabuni di Saint Peters di Rusia sana. Jadi Mhm. membuat orang galau, ini orang jadi kemana ini Jokowi? Di satu sisi mengatakan kita Iya. akan batas korupsi, Iya lain iya sisi iya. kita maafkan, akan kalau minta maaf ya jadi orang kacau. Tetapi dasar kita di Indonesia ini sama sekali tidak nampaknya merusak atau mengurangi atau membuat cacat citra Prabowo. Karena Mhm orang di mhm. Indonesia itu ya kita tahu nih DPR, padahal DPR nanti ya apa saja dibilang akan turun, kita tahu kan Mhm di mhm. masa lalu ketika DPR misalnya di luar prolegnas itu membicarakan tentang revisi undang-undang KPK, semuanya bilang yes, padahal itu kan atas kemauan presiden dan lain sebagainya. Mhm. Jadi memang kita masih belum barangkali demokrasi 100% ya. Mhm Kita mhm. masih demokrasi-demokrasian lah gitu. Masih belajar demokrasi. Siapa yang terpilih seakan-akan langsung Demokrasi-demokrasian. ya punya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Mmm. Kesalahan yang tidak boleh diperbaiki Mhm mhm dan mhm. lain sebagainya. Ini yang barangkali menjadi masalah kita ya. Ya Mmm, di mhm Indonesia. mhm mhm Apakah mhm. kita masih harus berdemokrasi karena mulai sekarang juga dikatakan oleh Prabowo. Wah, ini pemilihan ini banyak makan uang ini itu. Nah Udahlah itu. kita bikin macam zaman lalu ya dipermudah saja. Jadi memang sulit Mmm, ya. mhm, Jadi ini sebuah kesalahan barangkali kita timpakan kepada Yunani lah yang mmm, memperkenalkan demokrasi. Padahal Yunani itu memperkenalkan dua sistem. mhm mhm, Meritokrasi dan demokrasi. mhm mhm mhm. Demokrasi oleh, dari, dan untuk rakyat. Iya. Nah ini masalahnya demokrasi ini. Bagaimana seorang almarhum ya Habibie Mmm, yang menurut banyak pengamat tidak ada satupun pesawat udara yang sekarang ini, ketika kita sedang berbicara sekarang ini, tidak ada sebuah pun pesawat udara yang sedang mengudara sekarang ini mmm, yang di dalamnya tidak ada sumbangan B.J. Habibie. mmm, Nah, tapi bagaimana suara dia itu sama dengan suara saya yang nempel ban sepeda yang bolong, yang bocor aja nggak bisa. Kok tapi suara kita sama? Lalu dikatakan suara semuanya itu Vox Populi Vox Dei. Kita dikatakan mhm mhm mhm, bahwa mayoritas rakyat kita itu IQ-nya, kecerdasannya cuma 78% dibanding dengan negara lain. mhm. Bagaimana ini masalah demokrasi Iya memang iya. hebat kalau saya lihat demokrasi misalnya di Australia itu hebat ya Mmm, karena ada mmm. oposisi yang setaraf dan Iya iya sebagainya. iya iya. Dan mudah sekali rakyatnya juga kalau saya sekarang ini dikatakan para pengamat, para ahli mengatakan bahwa dalam pemilihan kira-kira tanggal mungkin 17 Mei yang akan datang di Australia ini,
untuk pemerintah pusat, ini nampaknya partai buruh yang berkuasa selama 3 tahun ini akan kalah. Dan itu biasanya menjadi kenyataan karena mereka itu yang dijajaki pendapatnya bukan 1.500 orang. Di negara dengan penduduk sekitar 25-26 juta ini, itu gagasan itu ditanyakan ya, ini kepada hampir lebih dari 40.000 orang. Baru dirangkum, baru diperiksa, baru disimpulkan. Bukan hanya 1.500 orang. Di sebuah negara dengan 280 juta. Di sebuah negara di Australia dengan penduduk 26 juta saja, yang dijajaki pendapatnya itu hampir lebih dari 40.000 orang. Sehingga hasilnya itu lebih meyakinkan. Nah, tapi kita juga tahu kan, bahwa menjelang pemilihan presiden bulan Februari yang lalu itu, sudah hebat desas-desus mengatakan, oh ini Prabowo Gibran akan menang 50 sekian persen dan sebagainya dan sebagainya. Itu luar biasa juga. Jadi inilah masalah yang kita hadapi ya. Demokrasi memang kelihatannya hebat ya. Tapi kalau kita pikir-pikir mungkin kita masih perlu meritokrasi lah. Jadi maksudnya the right man in the right place. Orang yang tepat di tempat yang benar. Orang yang benar. Jadi serahkan kata Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Kehancurannya. Menyinggung mengenai demokrasi dan tadi juga harus ada oposisi ya. Normalnya demokrasi berjalan dengan adanya oposisi. Ini Mahfud MD beberapa saat yang lalu gitu, dalam komentarnya di channelnya itu mengajak kampus menjadi oposisi yang objektif. Apalagi dalam mengawal, menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini kalau ingin menyoroti kampus menjadi oposisi, ini kayak menjadi hal yang sekarang itu masyarakat tuh lupa gitu. Posisi kampus tuh atau posisi universitas itu selama beberapa puluh tahun setelah reformasi ini apa sih gitu ya sebagai oposisinya? Bagaimana menurut Bang Nuim? Iya, ini masalahnya luar biasa karena ada Ubaidillah Badrun katanya. Ingat kan? Tapi dia kan sekarang sudah tidak lagi berada di universitas tempat dia mengajar. Betul. Karena dia berani sebagai oposisi untuk menyerahkan bukti-bukti pendahuluan tentang adanya barangkali ketidakkaruan ya di dalam urusan misalnya Gibran, Kaisang dan sebagainya. Tapi toh karena KPK-nya juga barangkali tidak 100% ya mandiri ya, mereka tidak mau atau belum waktunya untuk bisa melakukan penelitian. Jadi masalahnya kalau sekiranya dikatakan diserahkan kepada perguruan tinggi, itu tidak benar. Perguruan tinggi itu bukan di situ, mereka lebih banyak soal-soal teoritis. Nah, kita kan ingin orang-orang yang bisa teoritis dan prakteknya juga. Jadi bukan teori saja, tapi pengamalannya dalam hal ini. Oleh sebab itu barangkali sistem yang disebutkan sebagai meritokrasi yang ditawarkan oleh Plato, kalau saya tidak salah, itu lebih tepat. Ya. Tetapi ya inilah masalahnya. Kalau tidak ada yang menjadi pengamat, agak susah. Karena saya pernah membaca suatu kisah tentang seorang yang sangat alim, yang sangat luar biasa. Dia mengetahui segala macam, sehingga ketika ada orang yang mempunyai masalah pada otaknya, katakanlah tidak waras dan lain sebagainya, dia ingin melakukan semacam pembedahan. Tetapi ketika dia melakukan pembedahan, ketika dia mengobati, itu tidak boleh dilihat oleh orang lain, hanya dia dengan pasiennya. Maka apa yang dilakukannya, dia begitulah, dia angkat batok kepala sebagian, dan di situ katanya dia lihat ada semacam ulat, laba-laba atau apa di otak orang itu yang mengganggu. Maka dia langsung mengambil japitan, akan mengangkat serangga itu. Tetapi rupanya ada seorang anak yang bisu, yang entah bagaimana dia bisa mengintip apa yang sedang dilakukan oleh sang ahli. Ketika sang ahli akan mengangkat serangga tersebut dengan jepitan, si anak tiba-tiba berkata, "Wahai Bapak ahli, jangan diangkat dengan jepitan." Kenapa? Karena nanti kakinya akan mencoba memegang katanya. Untuk bertahan supaya tidak diangkat. Nah, itu akan nanti terangkat bersamanya otak-otak orang itu, dan itu bisa lebih membuatnya gawat. Jadi coba panaskan kakinya, ke dekat kakinya jarum yang panas. Ketika dia angkat kakinya karena panas, taruh kapas.
akhirnya semua kakinya berada di atas kapas, maka kamu angkatlah serangga tadi, kamu kembalikan batok kepalanya. Nah jadi oposisi itu seperti itu. Orang ini seorang anak yang bisu tiba-tiba berbicara karena melihat sesuatu yang bisa membahayakan sang pasien. Padahal orang ini sudah terkenal kehebatannya sebagai seorang tabib, sebagai seorang dokter. Inilah. Jadi sepandai-pandainya itu mesti masih ada pengawasan. Dan seperti dikatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalau aku benar ikuti aku, kalau aku salah jangan. Ini adalah masalah yang kalau kita lihat dari segi agama kita Islam luar biasa. Serahkan urusan kepada ahlinya, kalau tidak tunggulah kehancurannya. Siapa yang menyerahkan gitu ya, kalau misalkan menjadi perebutan terus-menerus. Baik, Bang Noim, kita ke mancanegara. Ini mengenai sepak terjang Trump. Beberapa negara Eropa sampai mengadakan pimpinannya gitu ya, berkumpul untuk pertemuan darurat gitu ya, melihat rencana Amerika Serikat dan juga Rusia yang akan menggelar pertemuan di Arab Saudi. Ya, ada perbincangan ingin mendamaikan perang di Ukraina gitu ya. Bahkan aliansi Eropa ini akan pecah gitu ya. Zelensky sepertinya akan menunjukkan penentangan. Cuman yang lebih menjadi sorotan adalah ini Trump manuvernya itu bikin kaget semua pihak ini, Bang Noim ya. Bagaimana Bang Noim? Di Amerika Serikat sendiri, dia mau ngurus Gaza. Iya. Dia mau ngurus Gaza. Itu lagi. Padahal Bung Angga, itu cobalah lihat di Google atau lihat di YouTube, berapa banyak orang di Amerika yang tunawisma. Lihat di YouTube. Di seluruh Amerika, berapa banyak orang yang tunawisma. Dan di sana itu bukan seperti di Indonesia. Di Indonesia bukan menjual, tapi tunawisma di Indonesia itu kalau dia bisa tidur di bawah pohon, dia tidur di bawah pohon 365 hari sehari. Iya. 1 tahun. Tapi kan di Amerika ada musim dingin, ada salju dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa. Begitu banyak orang yang tunawisma. Kenapa ibaratnya kata orang kita, anak beruk di hutan disusui, anak kandung di pangkuan ditelantarkan. Jadi ngapain ikut campur soal-soal misalnya mau menjadikan Gaza ini dan itu, memberikan semangat kepada Israel sangat luar biasa. Sekarang Menteri Luar Negerinya ya Rubio mengatakan, itu Hamas harus dieradikasi, harus diluluh lantakkan, dimusnahkan dan sebagainya. Dan sekarang dalam persoalan Ukraina, dia bilang Ukraina nggak usah ikut campur. Karena apa? Karena katanya di Eropa itu, kata Menteri Luar Negerinya, ada masalah, yaitu masalah katanya tidak menghargai kebebasan menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Jadi Trump ini orangnya memang itulah, mencerminkan rakyat Amerika itu sendiri. Bagaimana seorang Donald Trump itu diangkat sebagai, bisa dipilih dengan begitu meyakinkan sebagai presiden. Nah inilah kembali kita melihat di dalam masalah ini persoalan antara demokrasi dan meritokrasi. Kita tidak tahu ya betul kenapa sampai jadi seperti itu. Dan dia menunjuk seorang Elon Musk yang kaya raya untuk melakukan penghebatan. Dan sekarang nampaknya seakan-akan, wallahu a'lam apakah ini benar, seakan-akan apa yang dicontohkan oleh Trump melalui Elon Musk, yaitu sebuah jabatan, sebuah direktorat untuk melakukan penghebatan, ini juga barangkali mempengaruhi Prabowo Subianto untuk melakukan penghebatan dengan secara hebat-hebatan. Mungkin kata orang tanpa penelitian atau pertimbangan untuk pengkajian yang lebih mendalam. Jadi kita tidak usah heran dia ingin mencampuri segalanya. Dan kita lihat sekarang apa yang terjadi di Arab Saudi. Karena kabarnya Arab Saudi juga sudah mulai lebih dekat kepada Iran. Dan sementara yang beredar mengatakan bahwa apa yang ingin dilakukan oleh Israel adalah untuk melakukan penghancuran terhadap kemampuan nuklir Iran. Sedangkan Israel sendiri diketahui punya senjata nuklir tapi tidak digubris oleh siapapun, karena ini dikhawatirkan bisa dimarahi nanti oleh Israel. Ini kan kita mengetahui persoalannya. Nah, sekarang yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Trump, mendekati Rusia untuk memisahkannya, untuk merenggangkannya dari Tiongkok. Jadi kebalikan dari apa yang dilakukan oleh seorang presiden Amerika sebelumnya, Richard Nixon, yang dengan diam-diam masuk ke Tiongkok, ke RRT, untuk membujuk Tiongkok agar keluar dari pengasingan
dan berbaurlah menjadi bagian dari masyarakat internasional. Nah sekarang ini kelihatan Trump ingin agar Rusia jangan lagi dekat dengan Tiongkok. Jadi permainannya Nah, juga kita melihat permainannya sangat itu. luar biasa karena Iya, iya, karena iya. dikatakan Rusia sekarang ini sudah mulai kekurangan persenjataan dikarenakan apa yang harus dilakukan di Ukraina. Iya, iya. Nah, ini kan membuat orang jadi sedang juga. Wah ini katanya NATO ya syukur juga kalau memang nanti Rusia sudah tidak lagi menjadi ancaman senjata konvensional. Bagaimana dengan senjata nuklir kita belum tahu. Itu ya. Yang menjadi tempat pertemuan adalah Arab Saudi. Bang Nuim, negara yang menjadi tempat untuk misalkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Nah, negara yang dipakai itu sebenarnya posisi pentingnya untuk negara itu apa sih, Bang Nuim? Nih kita ingin mencontoh misalkan kasus perang-perang lain lah gitu ya, yang negara itu dijadikan tempat untuk perdamaian gitu, Bang Nuim. Iya, ini kan masalahnya kita tahu bahwa ketika dia pertama kali jadi presiden juga salah satu negara yang dia kunjungi adalah Arab Saudi. Arab Saudi, ya. Ya, waktu itu agak kewalahan juga karena di Arab Saudi itu sambutan itu biasanya sebagai penghormatan itu minum teh ya. Iya. Sedangkan Trump ini minum yang disebutkan Coca-Cola, tapi Coca-Cola diet. Coca-Cola untuk diet. Dia mungkin satu hari bisa minum sampai 9-10 kaleng Coca-Cola diet. Nah, tidak, Arab Saudi ini dianggap sekarang begini. Ini persoalan bangsa Palestina ini tergantung sebenarnya banyak tergantung pada Arab Saudi. Iya. Karena kalau Arab Saudi mengatakan oke, kami akan membuka hubungan dengan Israel, maka selesai masalah Palestina. Dalam artian nggak ada lagi lah, udah dikatakan masalah Palestina. Jadi dalam hal ini Arab Saudi sebagai sebuah negara yang punya kekayaan yang juga sangat luar biasa. Padahal kalau kita lihat secara jujur, itu endapan minyak yang ada di Arab Saudi tidak sebanyak seperti yang ada di Venezuela. Venezuela itu punya paling banyak minyak. Berapa miliar barrel itu di Venezuela. Tapi memang Arab Saudi punya pengaruh karena uangnya yang begitu hebat. Kita lihat sekarang Arab Saudi misalnya mensponsori berbagai pertandingan olahraga dan lain sebagainya dan mulai keluar. Nah ini dengan Arab Saudi kemudian menjalin hubungan dengan Iran, dianggap bahwa mungkin Arab Saudi punya pengaruh nantinya. Karena kalau secara langsung Iran tidak mau tahu dengan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Nah, dengan berada di Arab Saudi dan bertemu di sana, di mana kebetulan Putin bisa datang tanpa khawatir akan ditangkap karena sudah ada surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Internasional. Dan tidak apa ya, maksudnya Putin ini bukanlah orang yang disukai di dunia ini karena apa yang dilakukannya terhadap Ukraina. Jadi dengan mengikut sertakan Arab Saudi dianggap sebagai suatu tempat yang sangat netral. Dan sekaligus ini juga merupakan suatu kesempatan untuk kembali membujuk Arab Saudi bahwa untuk menyelesaikan masalah Timur Tengah, untuk menyelesaikan masalah Palestina, mungkin Arab Saudi. Tapi bangsa Palestina nampaknya sangat kokoh, biarpun Abu Mazen, yaitu yang sebagai pemimpin Al-Fatah itu tidak begitu barangkali setuju dengan sikap dari Arab Saudi. Kalau Arab Saudi misalnya mendesak Palestina agar menerima usulan yang disampaikan oleh Trump, mereka meninggalkan kampung halaman mereka. Jadi ini kebalikan dari apa yang terjadi di zaman orang Yahudi dikejar-kejar Romawi. Jadi mereka melakukan apa yang sekarang disebut sebagai diaspora, ini yang juga dipakai untuk orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Padahal orang kita mengatakan bukan diaspora, tapi perantauan, tapi tidak menjadi persoalan. Dan bicara mengenai soal diaspora, ini lebih dari 4.000 orang Indonesia kabarnya akan dipulangkan ke Indonesia. Jadi siap-siaplah untuk menerima semua ini. Nah, disinilah peranan Arab Saudi dianggap bisa membantu sekaligus. Jadi ini sekali mengayuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekaligus dengan mengatakan ini bukan hanya persoalan antara Rusia dengan Ukraina, tetapi juga bisa antara misalnya bagaimana Arab Saudi membujuk supaya Iran tidak lagi mengganggu Israel dan lain sebagainya. Jadi sekaligus kepada Houthi, barangkali mungkin bisa dipengaruhi walaupun tipis kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi pemilihan Arab Saudi ini punya nilai yang penting karena dia berada di tengah, begitu. Kira-kira secara geografis juga berada di tengah.
Karena beberapa saat lalu juga merespon Trump yang ingin mengurus tanda petik Gaza gitu ya. Pemerintahan Saudi juga berkomentar bahwa Iya, iya, mendukung usulan itu, tapi tidak setuju dengan penarikan warganya gitu. Itu kan Saudi langsung merespon, bahkan ingin membentuk kota Rivieranya gitu ya. Ada istilah begitu. iya. Ini kan masalahnya Arab Saudi ini sudah hampir akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tapi karena persoalan 7 Oktober itu yang terjadi di Israel itu akhirnya batal sama sekali. Dan ini ada yang mengatakan mungkin apa yang dilakukan Hamas itu juga untuk menggagalkan niat Arab Saudi, karena beberapa negara lain kita mengetahui di negara-negara Teluk misalnya di Emirat dan lain sebagainya, termasuk Bahrain dan sebagainya, sudah membuka jalinan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan Israel ini memang luar biasa lah. Ini saya pikir di dalam sejarah umat manusia belum pernah ada sebuah negara yang begitu kecil dengan penduduk sekitar katakanlah 10 juta punya kekuasaan yang begitu hebat. Tidak ada yang berani misalnya mengatakan menuduh Israel telah melakukan, di barat lah paling tidak, Israel telah melakukan genosida atau untuk menghilangkan, untuk menghapuskan, untuk meluluh-lantakkan satu bangsa, satu ras. Tidak ada yang berani. Selalu dikatakan, yang dikatakan itu adalah bagaimana dengan sandera Israel, bagaimana dengan sandera Israel di tangan Hamas. Bukan apa sebab sampai itu terjadi dan kenapa bisa terjadi peluluh-lantakan seperti itu. Jadi dikatakan sekarang ini misalnya banyak katanya tentara Israel yang mulai depresi dan lain sebagainya karena mereka melihat apa yang harus mereka lakukan itu sungguh tidak manusiawi. Suatu laporan yang beredar sekarang ini juga mengatakan bahwa Israel itu tidak segan-segan misalnya menggunakan seorang Palestina yang sudah tua, umur 80 tahun, lalu di lehernya digantung bahan peledak dan dia diikat dari jauh, dia disuruh untuk melakukan pengecekan reruntuhan rumah-rumah di Gaza itu untuk melihat apakah ada senjata atau bom tidak meledak dan lain sebagainya. Setelah selesai dia melakukan inspeksi, dia dan istrinya umur 80 tahun ya ditembak mati saja dan tidak ada yang bisa mengatakan sesuatu apapun karena yang melakukan itu adalah Israel. Kalau diperhatikan ketika misalnya Netanyahu duduk bersebelahan dengan Trump di Amerika, itu Netanyahu itu meringis begitu, senyumnya itu senyum sinis gitu melihat seakan-akan lihat ini boneka aku sedang aku kendalikan untuk melakukan. Jadi seperti yang pernah dikatakan oleh Bill Clinton waktu dia jadi presiden dan menerima kunjungan Netanyahu. Setelah Netanyahu selesai keluar dari kantornya, Bill Clinton bertanya, ini anak haram ini siapa sih? Dia pikir dia yang paling berkuasa dan lain sebagainya. Itulah dari Netanyahu ketika berhadapan dengan pimpinan tertinggi di Amerika Serikat. Netanyahu belum pernah aja ya berhadapan dengan pimpinan Indonesia. Iya, begitu. Iya. Baik Bang Noim, ini terakhir nih Bang Noim. Tadi menyinggung Amerika dan Rusia. Ini media Indonesia ini ada rubrik On This Day, 17 Februari tahun 47 Bang Noim. Voice of America mulai mengudara di Uni Soviet. Nah yang menarik ini ada sedikit ulasannya gitu ya, dengan foto kantornya di Uni Soviet. Voice of America disoroti sebagai ya media propaganda waktu itu gitu ya, apalagi ini dalam rangka memang perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tapi sebuah media VOA gitu ya bisa masuk gitu, mengudara gitu di Uni Soviet. Melihat perjalanan sebuah lembaga radio Bang Nuim ya. Ini ada lembaga radio internasional, bahkan dia multimedia lah gitu ya, masuk ke berbagai negara gitu jaringannya. Isi pesan-pesannya pasti membawa pesan-pesan dari negaranya gitu. Bagaimana Bang Nuim sepak terjang broadcast ataupun radio saat ini di tengah-tengah konflik antar negara di dunia? Ya kalau sebenarnya orang kan banyak yang mengatakan sebenarnya peranan radio sudah sangat menurun. Antara lain bukan saja disebabkan oleh televisi, tetapi juga disebabkan oleh media sosial. Jadi jurnalistik radio itu sangat sudah menurun. Tapi ini tidak juga menghilangkan kenyataan bahwa di Australia ini
ada seorang penyiar radio yang gajinya $14 juta setahun. Wow. Siaran dia, jadi nggak tahu siapa namanya Angga, mungkin nggak tahu saya, tapi yang ini menunjukkan bahwa memang segala usaha itu dilakukan, bahwa suara Amerika itu dimaksudkan sebenarnya untuk katanya memberikan pesan dan kesan, menjelaskan tentang Amerika. Segala kebaikan yang ada di Amerika dan lain sebagainya. Dan itu yang dikatakan. Tetapi kemudian itu menjadi alat propaganda. Karena ini tidak begitu berhasil, maka akhirnya dibuatlah suatu siaran lagi bernama Suara Eropa Bebas, Free Europe. Nah, ini lebih dahsyat, ini lebih berani, ini lebih mampu untuk melakukan kecaman-kecaman terhadap negara-negara yang pada waktu itu dianggap kurang atau tidak bersahabat dengan Amerika, kurang atau tidak begitu demokratis. Nah, jadi keberadaan, kalau kita lihat sekarang Suara Amerika, dia di Indonesia juga masuk kan, kita bisa lihat di Metro misalnya. Ada acara-acara yang dibuat, mereka tidak lagi dengan radio dan lain sebagainya. TV. Padahal kalau kita melihat, misalnya ini di tahun 1999 ya, kita lihatlah 1999. Di situ ada sebuah tulisan yang saya baca dalam majalah Time. Ini majalah Time ini salah satu majalah politik dalam berita politik yang sangat terkenal di dunia, terbitan Amerika. Di Time ini mengutip seorang hakim ketua di Mahkamah Internasional di Den Haag ketika akan menjatuhkan hukuman kepada seorang penjahat perang dari Rwanda di Afrika. Dia mengatakan, melalui siaran-siaran radio saudara telah menghasut sehingga lebih 500.000 orang terbunuh. Siaran radio, ya ini tentunya untuk maksud yang jahat yang tidak, tapi itu masih menunjukkan sampai pada waktu itu bagaimana efektifnya siaran radio itu. Jadi Suara Amerika juga sekarang berada ya dengan maksud untuk bisa memberikan gambaran tentang kehidupan yang sangat luar biasa di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya kita melihat bahwa di Amerika itu tidak baik-baik saja sebenarnya. Bahwa yang miskin itu juga tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu sekarang ini Trump ingin diantaranya lebih dari 4.000 orang Indonesia kabarnya sudah didaftarkan dan akan diringkus, akan dikumpulkan dan akan dikembalikan ke Indonesia. Jadi radio itu masih ada peranannya dalam artian bahwa orang tidak perlu berada di satu tempat. Orang itu bisa berada di kamar kecil, bawa radionya, dia bisa mendengar dan lain sebagainya. Masih bisa efektif, tapi orang sudah terbiasa sekarang dengan media sosial, sehingga di Filipina misalnya, ketika dilakukan pemilihan presiden yang dimenangkan oleh Bongbong, itu orang tidak lagi percaya kepada koran, tidak percaya. Orang lebih melihat sebagai medsos, media sosial, sebagai sumber berita mereka. Nah, ini yang barangkali merisaukan banyak orang karena medsos itu bukan orang-orang yang punya kemampuan atau keahlian atau pendidikan sebagai juru warta, sebagai wartawan dan lain sebagainya, dan banyak hoax yang bisa terjadi dan itu kadang-kadang bisa mempengaruhi orang. Jadi kita mencobalah di dalam siaran-siaran kita di melalui Rasil ini kita mencoba, karena kalau boleh saya tambahkan Mogangga, dengan Saudara Ihsan misalnya boleh bilang sejak tahun 2022 atau 2023 kita sudah mengatakan bahwa sebenarnya 17 Agustus 1945 itu bagus proklamasi. Tapi yang lebih dahsyat kita katakan adalah 10 November. Oh, lebih dahsyat itu ya. Alhamdulillah dalam sambutannya di depan Muktamar Nahdlatul Ulama itu para Muslimat Nahdlatul Ulama, Prabowo juga mengatakan hal yang sama. Bahwa si peristiwa 10 November itu ketika dipastikan tentang jihad fisabilillah untuk melawan penjajah, itu menjadi pegangan ketika Bung Tomo dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ya menggelorakan semangat arek-arek Surabaya melakukan perlawanan. Jadi paling tidak radio kita ini, kalau boleh ini bukan mau kata jumahannya mau sombong dan lain sebagainya, tidak. Tapi kenyataannya kita mendahului mengatakan bahwa memang hebat itu 10 November. Dan tidak mengecilkan arti 17 Agustus, tapi jangan dilupakan juga 10 November. Meskipun di situ banyak peranan para ahli, para alim ulama dalam 10 November. Betul. Tinggal bagaimana kita nih ya mengingat-ingat terus gitu ya ke peristiwa penting di 10 November itu. Penutup Bang Nuim, radio Rasil sama Bang Nuim berarti harus jalan terus nih ya menyuarakan kebenaran.
Iya, itu karena Mhm. kita dikatakan dalam ajaran agama kita, kulul haq walau kana muran. Mmm. Disebutkan yang benar meskipun pahit. Dan biasanya kan selalu diingat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mmm. Katakan, kata Muhammad Assad, ya, ini seorang Yahudi Mhm. dari Austria yang kemudian kembali ke Islam dan membuat suatu tafsir yang tebalnya hampir 1000 halaman, luar biasa, dengan catatan kakinya yang sangat-sangat luar biasa. Mhm. Dia bilang, qul qawlan sadidan, itu katakan sampai kebenaran itu muncul ke permukaan. Jadi jangan berhenti. Jangan berhenti. Katakan, wa qulu qawlan sadidan. Katakan terus sampai kebenaran itu muncul. Mhm. Dan mengalahkan kebohongan dan lain sebagainya. Itu yang dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam. Tidak menjadi persoalan. Iya. Apakah itu terhadap diri kita sendiri atau terhadap orang, tidak menjadi persoalan. Kebenaran itu harus diutarakan dan tidak boleh disembunyikan. Baik, baik Bang Nuim. Terima kasih Bang Nuim dialognya di pagi hari ini Bang Nuim. Semoga Bang Nuim selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Masih bulan Syaban nih pekan Amin, depan nih. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.